sore Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malaysia Umar. Saya dari mahasiswa Poltek Surakarta. Jadi saya kali ini akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan korupsi ya Bapak, tentang anti korupsi. Ini bisa berkenalan dengan Bapak siapa ini? Saya Bapak Sureto. Sebelumnya Bapak bisa mengisi link podcast terlebih dahulu ya. Linknya sudah saya kirim. Baik, ya nanti saya isinya. Baik, kalau boleh tahu Bapak ini kehidupannya apa ya di saat di sekolah? Saya sebagai guru SMA Negeri Sabtodono saat ini disambil tugas tambah sebagai kepala perpustakaan SMA Negeri. Baik, jadi Bapak itu yang mengelola seluruh perpustakaan ya Bapak, termasuk apa saja Bapak itu mengelola apa saja? Bisa dijelaskan? Pengelolaan perpustakaan itu ya semuanya tentang manajemen perpustakaan, mengenai pertama penganggaran, sesi anggaran, kemudian pengadaan buku, terus kemudian pelaporannya. Dan penganggaran dana dalam pembelian buku sekolah itu apa mungkin bisa terjadi korupsi seperti itu Bapak? Mungkin karyawannya atau mungkin Bapak sendiri? Biasanya sebagai kepala perpustakaan tentunya celah-celah itu ada sebenarnya, dan semuanya itu tergantung pribadi orang. Kalau orangnya jujur, orangnya baik, bertakwa pada Tuhan, insya Allah hal-hal yang seperti itu tidak akan terjadi. Tapi kalau memang mau ada niat jahat untuk kepentingan pribadi, misalkan bisa untuk ya mengurusi, misalkan pengadaan buku sekian hanya direalisasikan sekian, misalkan itu namanya Sebelumnya Bapak sudah tahu belum apa sih definisi penggelapan dana? Mungkin menurut Bapak itu apa? ya, penggelapan dana itu menurut saya, misalkan kita dalam anggaran perpustakaan itu misalkan sampai 100 juta, kok hanya digunakan tidak sampai 100 juta, misalkan hanya 90 juta, yang 10 juta tidak dilaporkan, itu namanya penggelapan. Baik Bapak, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang penggelapan dana. Jadi penggelapan dana itu tindak pidana yang berupa menguasai atau menggunakan dana milik lembaga organisasi seperti yang dibilangkan Bapak tadi, yang meminta dana 100 juta tapi bagaimana tadi Bapak? Dibelanjakan hanya 10 juta. 10 jutanya itu mungkin masuk ke kantong sendiri ya Bapak ya. Nah, secara tidak sah untuk kepentingan pribadi sendiri. Contohnya itu kayak uang untuk beli buku dipakai pribadi atau tidak dilaporkan dengan benar. Menurut Bapak itu dampaknya apa saja ya Pak? Dampaknya sangat merugikan. Satu, merugikan negara. Dua, merugikan dari segi pelayanan perpustakaan itu sendiri. Ya, akhirnya nanti masyarakat sekolah bisa dirugikan. Baik, seperti itu ya Bapak. Jadi dampaknya itu bagi sekolah itu pelayanan perpustakaan itu mulai menurun. Kayak mungkin siswa-siswanya itu enggan untuk pergi ke perpustakaan seperti itu. Terus buku-bukunya itu mungkin kurang lengkap gitu ya Bapak ya. Betul. Nah, mungkin bagi masyarakat itu akses literasi siswanya berkurang dan kepercayaan orang tua wali murid itu kepada sekolahan itu kepercayaan itu berkurang. Nah,
jika bagi negara dampaknya itu hilangnya potensi pajak dan terhambatnya pembangunan pendidikan. Nah, menurut Bapak itu cara mencegahnya itu bagaimana? Kalau dari segi pendapat Bapak? Kalau saya pribadi itu untuk mencegahnya ya kita harus jujur, transparan, ya jujur, transparan, baik dari pembelanjaan maupun dari pelaporan, harus jujur. Baik, jadi cara mencegahnya itu harus jujur seperti itu ya Bapak. Terus ada transparansi laporan keuangan seperti tadi. Jika belanjanya mungkin 100 juta, maka struktur belanjaannya itu juga harus ada dan harus tepat. Lalu pengawasan komite sekolah dan masyarakat. Lalu ada penerapan budaya jujur seperti yang dikatakan Bapak tadi. Lalu ada whistleblowing system, yaitu mekanisme pelaporan kecurangan. Lalu lanjut ya Pak, menurut Bapak peran Bapak sebagai kepala perpustakaan itu apa sih untuk mengatasi hal tersebut? Ya, kalau untuk mengatasi masalah katakanlah dari korupsi ya, Ya, penggalangan dana. Ya itu tadi kita harus sama-sama jujur, transparan. Kita tidak boleh apa ya, kiranya bekerja sendiri tanpa melibatkan stakeholder yang berkepentingan, misalkan dengan bendara bos, dengan juga yang pembantu saya sendiri, itu juga harus untuk berkomunikasi. Nah, untuk transparansi agar semuanya saling mengawasi, saling mengingatkan kalau ada terjadi kesalahan. Jadi saling mengawasi seperti Bapak, mengawasi alokasi dan penggunaan dana secara ketat seperti itu ya. Lalu melibatkan guru siswa dan komite sekolah dalam mengevaluasi. Lalu yang terakhir, Bapak bisa menjadi teladan integritas di lingkungan sekolah seperti itu. Dari materi-materi tadi, apakah ada yang Bapak ingin tanyakan? Mungkin mau dikonfirmasi lagi. Saya kira sudah cukup nih. Baik, sudah cukup. Baik, berarti Bapak sudah memahami materi ya, apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang definisi penggelapan dana tadi. Penggelapan dana tadi yang saya tahu dari penjelasan Mas Henry tadi adalah bahwa rencana anggaran atau pembelanjaan itu dengan realisasinya harus sama, tidak boleh misalkan yang seperti disampaikan tadi, kalau rencana 100 kok realisasinya hanya 90, kemudian laporannya juga 100, itu kan namanya penggelapan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dibelanjakan. Jadi antara pembelanjaan dengan laporan dan apa tadi bukti kwitansi itu juga semuanya harus sinkron sesuai. Mungkin bisa menjelaskan lagi Bapak dampaknya terhadap sekolah itu apa jika ada penggelapan dana? Dampaknya tadi seperti Mas hanya jelaskan tadi, satu, menurunnya atau berkurangnya pajak. Kedua, menurunnya pelayanan perusahaan terhadap murid-murid atau siswa karena kurangnya buku belanja yang dibelanjakan. Dan terhadap masyarakat, orang tua dan masyarakat itu tidak atau menurun kepercayaannya. Seperti itu ya Pak. Mungkin Bapak sudah paham ya atas yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin
mungkin Bapak bisa mengisi link post test yang saya kirim ya Pak. Nanti bisa diisi. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya kira cukup baik. Bapak begitu, terima kasih ya Bapak. Selamat sore, semoga penyuluhan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan bagi kita semua. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.